Kali ini kita akan membedah bagaimana nilai-nilai dasar ASN berakhlak bukan hanya sekedar dari teori dalam modul yang kita baca, tapi benar-benar diimplementasikan nih di kehidupan sehari-hari, khususnya di kementerian baru kita, yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mari kita tonton videonya Profil Lapas Cibinong. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Lapas Cibinong berkomitmen untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, humanis, dan berorientasi pada pembinaan warga binaan. Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi, berbagai pembinaan diselenggarakan mulai dari pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan keagamaan, pengembangan karakter melalui pramuka, kesenian, program kejar paket A, B, C, dan olahraga. Hal ini bertujuan untuk membekali warga binaan agar siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pembinaan kemandirian juga menjadi fokus utama di Lapas Cibinong. Warga binaan dilatih untuk mampu menjadi lebih produktif di segala bidang, mulai dari membuat kerajinan tangan, menjahit, perkayuan, laundry, hingga tata boga. Dalam mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang ketahanan pangan, Lapas Cibinong memberdayakan warga binaan untuk melakukan kegiatan pertanian dan peternakan di sarana asimilasi dan edukasi. Hal ini bertujuan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan seusai menjalani masa pidana serta dapat berkontribusi di masyarakat nantinya. Selain itu, Lapas Cibinong juga terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan dan masyarakat, salah satunya dengan peningkatan sarana ruang terpadu satu pintu, PTSP, dan dapur sahabat Lapas Cibinong. Dengan semangat pemasyarakatan pasti berdampak untuk masyarakat, serta mendukung visi Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Lapas Cibinong terus berbenah untuk menjadi lapas yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Lapas Cibinong, melayani dengan hati, sepenuh hati, dan setulus hati. Kita sudah melihat video profil Lapas Cibinong sebagai referensi. Yuk kita mulai diskusinya. Menurut Rangga, kalau kita bicara soal wajah instansi, pasti poin yang pertama kali muncul tuh berorientasi pelayanan dan akuntabel nggak sih yang terdepan? Menurut Rangga gimana? Setuju, Nay. Di video lapas sebelumnya, di Lapas Cibinong, jelas sekali mereka punya PTSP, yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu bukti nyata bahwa berorientasi pelayanan, kita nggak lagi nunggu masyarakat datang dan bingung, tapi kita jemput bola dengan keramahan. Nah, di sisi akuntabel, ini soal tanggung jawab. Petugas lapas mengelola warga binaan dengan integritas. Tidak ada pungli, semua fasilitas seperti dapur sahabat dikelola transparan. Itu kunci kepercayaan publik. Wah, menarik nih. Tapi pelayanan yang bagus tanpa SDM yang berkualitas juga mustahil nggak sih? Menurut Nabila, apa sih peran kompeten dan harmonis di sini maksudnya? Betul, Naya. Di modul kompeten ada prinsip learn, unlearn, dan relearn. Petugas di lapas harus terus belajar keahlian baru, misalnya teknik asimilasi pertanian yang baru. Tapi ingat, di sana banyak warga binaan dari berbagai latar belakang. Disinilah nilai harmonis masuk. Petugas harus membangun lingkungan kondusif tanpa membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras. Kalau suasana kerja harmonis, pembinaan kepribadian lewat kegiatan agama dan seni pun jadi lebih efektif. Wah, sekarang kita ke poin yang cukup berat nih, yakni loyalitas, adaptif, dan kolaboratif. Menurut Epin dan Dika gimana sih? Jelasin dong. Kalau loyal, poin utamanya adalah kesetiaan pada NKRI dan mendukung visi pimpinan tentunya. Contohnya, saat Lapas Cibinong mendukung Asta Cipta Presiden soal ketahanan pangan, itu loyalitas nyata terhadap program negara, bukan cuma loyal ke personil tertentu. Dan tentu saja ini butuh kolaboratif, kerjasama dengan pihak swasta atau Pemda untuk menyalurkan hasil karya warga binaan. Hmm, Kalau dari aku sih menyambung itu ya,
Semuanya butuh sikap adaptif. Dunia berubah, teknologi masuk. Imigrasi sekarang punya e-paspor. Lapas punya sistem database pemasyarakatan digital. Kalau ASN yang nggak adaptif dan inovatif terhadap teknologi, kita pasti tertinggal. Kita harus cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis yang serba tidak pasti ini. Wah, diskusi kita panjang banget ya. Terima kasih buat rekan-rekan. Sebelum kita tutup, izinkan saya menarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Implementasi berakhlak di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Yang pertama, kita melayani dengan hati melalui berorientasi pelayanan. Yang kedua, kita bekerja dengan integritas secara akuntabel. Yang ketiga, kita terus berkembang karena kita kompeten. Yang keempat, kita menjaga persatuan dengan sikap harmonis. Kelima, kita berdedikasi penuh karena kita loyal. Keenam, kita terus berinovasi karena kita adaptif. Dan yang terakhir, kita mencapai tujuan besar melalui semangat kolaboratif. Seperti semboyan kita, ASN berakhlak. Bangga Bangga melayani melayani bangsa. 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 Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.